Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini aroma ikan asinnya mantap ya. Ikan asinnya mantap. Nah, di sini saya sambil masak ngobrol-ngobrol santai ya seputar YouTube, dan semoga aja obrolan ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi sahabat YouTubeku semua yang mungkin yang sedang mengelola channel YouTube, dari yang pertama sedang mengejar syarat monetisasi, atau yang sedang mengejar $10, dan yang sedang mengejar target $100. Semoga setelah menonton video ini bisa tercapai ya. Itu harapan saya. Mungkin kalau kita berpikir, kalau kita membuat channel YouTube tanpa kita menyadari kita tidak mempunyai ide kreatif atau ide konten, kita hanya upload video-video yang memang video tersebut mungkin tidak ada manfaatnya buat para penonton di luar sana, saya yakin perkembangan channel kita pun akan sulit ya. Mungkin kalau kita hanya mengejar syarat monetisasi, ya kita upload video apa sajalah, yang penting kita mendapatkan waktu tonton. Tetapi kalau kita berpikirnya lebih jernih, saya yakin kalian akan bisa berpikir terbalik. Daripada kita mengejar syarat monetisasi terlebih dahulu, alangkah baiknya kita berpikir mencari viewer ya, daripada mencari syarat monetisasi yang akhirnya setelah dimonetisasi justru video kita itu sepi penonton. Nah, nanti kita pun akan merasa kebingungan. Tetapi kalau kita dari sekarang yang channelnya belum dimonetisasi, kalau berpikir bagaimana sih cara mencari view atau cara mencari penonton, cara mencari penonton yang betul-betul alami, yang betul-betul yang menyukai konten kita. Biarlah berjalan ibarat air mengalir ya. Kita upload video setiap hari. Karena apa? Ya mungkin untuk saat ini banyak ya. Untuk syarat monetisasi itu, terutama yang 4000 jam tayang YouTube, banyak yang menawarkan jasa-jasa. Banyak yang menawarkan di grup-grup, ayo kita gabung di grup ini, saya bantu untuk 4000 jam tayangnya, bisa cepat, dijamin aman, dan bisa lolos monetisasi ya. Itu banyak sebetulnya, di grup-grup pun banyak yang menawarkan hal seperti itu. Tapi yang kita harus pikirkan, apakah setelah dimonetisasi video kita itu akan mendapatkan view yang dibilang dengan video kita itu dibayar oleh pihak pengiklan, dan pengiklan akan menyukai konten kita kalau konten kita itu bagus dan konten kita itu disukai oleh penonton yang alami. Lalu kalau kita untuk mencari persyaratan, terutama 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, akan lebih mudah kalau ditonton oleh channel-channel atau oleh orang-orang yang betul-betul orang yang menyukai konten kita. Saat ini mungkin video kita itu hanya ditonton oleh kawan-kawan kita sebagai YouTuber pemula lagi ya, dan kita pun tidak tahu berapa menit sih video kita ditonton. Apakah mereka menyukai konten kita dengan cara memijit like? Apakah mereka itu berkomentar dengan sesuai isi konten kita? Kita kan tidak tahu ya. Yang namanya orang kan masing-masing pemahaman ya. Meskipun mereka berkata tonton video ini sampai durasi full, kita mungkin yang orangnya amanah, kita bisa mengikuti sarannya, kita menonton video dengan durasi full. Tapi sebaliknya, apakah mereka akan menonton video kita? Tapi kalau kita videonya sudah ditonton oleh orang-orang yang betul-betul mencari video kita, yang betul-betul membutuhkan video kita, dan yang betul-betul menyukai konten kita, meskipun video kita itu hanya ditonton dengan durasi ya beberapa menit, mereka langsung pijit like lalu berkomentar. Meskipun tidak berkomentar, itu kalau penonton alami memang masuk viewernya ya. Coba kita perhatikan kenapa banyak channel-channel yang penontonnya ribuan tetapi yang berkomentar hanya 10, 20. Nah, bisa jadi itu konten disebar oleh YouTube dan ditonton oleh para penonton di luar sana, sehingga mereka hanya menonton, tidak menuliskan komentar. Tapi kalau mereka suka, sudah pasti akan memijit tombol subscribe karena mereka tidak mau ketinggalan
konten kita yang berikutnya. Mereka akan selalu menunggu di saat kita upload. Mereka sudah standby. Apalagi kalau kita uploadnya rutin setiap hari dan jam waktu upload kita tepat. Misalkan jam 5 sore atau jam 6 malam. Mereka akan standby menunggu. Nah, itulah yang dinamakan penonton yang betul-betul menyukai konten kita. Dari situ, kalau penonton di video kita itu selalu rame, secara otomatis untuk syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang pun akan bertahap maju, naik. Di situ kita itu berpikirnya jangan sampai salah. Kenapa saya bilang salah? Ya, untuk saat ini kita berpikirnya hanya untuk mendapatkan syarat monetisasi. Setelah dimonetisasi, video kita sepi, melihat estimasi pendapatan kok hanya segini, melihat estimasi pendapatan kok hanya segini. Kalau channel yang belum dimonetisasi, yang saya perhatikan, yang pasti kita lihat itu jumlah subscriber. Tetapi setelah channel kita sudah dimonetisasi, itu beda lagi. Yang dicek setiap hari itu adalah estimasi. Saya yakin setiap upload nih, mungkin hari ini upload dan penontonnya hanya sekian. Loh, kok estimasi pendapatannya 0? Nah, itu pasti yang diawasi oleh channel-channel yang sudah dimonetisasi. Mereka akan memantau penghasilan AdSense kita. Tapi kalau video kita itu betul-betul disukai dengan penonton yang alami, meskipun mereka iklannya itu di skip ya, dan video kita pun di skip, tetap masuk penghasilan view, penghasilan dolarnya itu tetap masuk. Kenapa? Ya karena YouTube tahu apabila kita orang luar dan kita tidak mempunyai channel YouTube, dia mengetikkan cara menambal panci atau cara menambal wajan seperti ini ya. Misalkan saya lagi menggoreng nih, tiba-tiba wajannya bocor. Nah, mungkin banyak yang mencari. Nah, lalu video kita itu ditemukan. Nah, mereka akan menonton. Tetapi kadang kan mereka itu tidak menontonnya itu dari awal. Kadang-kadang mereka skip karena mencari yang posisi mana nih yang memang dibutuhkan. Tetapi itu tetap aman. Penonton yang memang betul-betul menyukai konten kita. Jadi kita kembali ke awal. Prinsip kita masing-masing ya. Prinsip diri kita itu masing-masing beda-beda ya. Ada yang prinsipnya sibuk untuk mengejar syarat monetisasi, dan yang kedua mereka sibuk untuk mencari penonton yang alami atau cari view dengan cara ya mungkin mereka berjuang upload video setiap hari, berjuang membuat video yang menarik, berjuang mengoreksi video-video kita, apakah video kita sudah bagus, apakah video kita itu ada kesalahan di saat pengeditan. Nah, itulah motivasi yang kalau menurut saya alangkah baiknya perhatikan dari sekarang. Jangan sampai kita ya di awal kita semangat, di akhir kita menyerah itu ya. Nah, kita pun sama-sama sebagai pejuang pemula. Pejuang pemula, kalau kita tidak saling support, tidak saling memberikan penyerahan-penyerahan yang memang bermanfaat, insya Allah saya pun di sini sebagai pemula ya. Mohon maaf mungkin apabila ada cara pembuatan video saya kurang menarik, mohon maaf apabila dalam pembuatan video saya itu ya dibilang tidak sopan ya sambil masak. Tetapi di sini pun saya semoga ada saja yang bisa menyukai konten kita atau konten saya pribadi. Itu harapan saya ya. Nah, karena sebagai YouTuber pemula di luar sana sudah banyak konten-konten kreator yang membahas seputar YouTube, kita pun tetap saling menghargai ya. Nah, obrolan itulah yang semoga bisa bermanfaat dan berguna buat sahabat YouTubeku. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, di komen, dan juga di subscribe. Dan kebetulan saya hari ini makan sama ini ya, ada telur, ada ikan asin ya. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.